Happy Souls. Saya An. Di sini di Tarot In, kita mau have fun dengan spirit, angels, dan semua yang positif. Jadi, jauh-jauh semua yang negatif. Channel ini baru An buat karena memang An suka baca tarot. Dan mungkin aja pesan yang ada di bacaan tarotnya nanti ada yang khas dan cocok dengan situasi kamu saat ini. Baik itu hal positif atau situasi sulit yang sedang kamu rasakan saat ini, kita bisa sharing di Tarot In. Dan semoga pesan-pesan di bacaan tarotnya dapat membantu atau menginspirasi kamu untuk menghadapi situasi dengan lebih baik, lebih bijak, dan memberikan perspektif baru. Amin. Hari ini kita akan coba membaca apa yang akan terjadi di minggu depan. Karena ini kita sudah di akhir minggu ya, jadi kita coba untuk melihat clue-clue yang mungkin akan terjadi di minggu depan. Dan di mejaan sekarang sudah ada 3 pile atau tumpukan kartu yang bisa dipilih untuk memberikan petunjuk yang akan terjadi di minggu depan. Caranya, kamu bisa memilih tumpukan yang paling menarik baik dari tumpukannya ya, karena ini sengaja tidak dibuat rapi. Kemudian bisa juga dari nomor kartunya, nomor filenya maksudnya 1, 2, 3. Atau juga kamu bisa pilih dari batu yang An letakkan di atasnya. Ini ada batu sodalite, kemudian ada batu kyanite, lalu ada batu blue lace agate. Kalau misalnya kamu bingung mau pilih yang mana ya, kamu bisa coba pejamkan mata sebentar, dan ketika kamu buka mata, file mana yang kamu pertama kali lihat, itu bisa jadi file kamu. Atau kamu bisa juga langsung memilih sesuai 3 faktor yang tadi An sebutkan. Tumpukannya, nomor urutannya, atau batunya. Nah, kalau gitu kita bisa langsung mulai file 1. Hai, file 1. Kamu yang pilih batu sodalite. Baik, minggu depan temanya apa nih buat kamu? Ini dari Unicorn Spirit Oracle, balance. Oke. Balance. Mungkin ada sesuatu yang nggak balance di minggu depan yang akan terjadi ya. Kita coba pisahkan dulu ini oracle cardnya, taruh di sini dulu. Tarot cardnya saya menggunakan ini Rider Waite Tarot. Seven of Swords. Kemudian ini Guardian Angel Tarot, Six of Thoughts atau Six of Swords, kemudian Healer of Thoughts atau Queen of Swords. Minggu depan sepertinya kamu lagi ada trouble nih, atau ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, karena Seven of Swords itu bicara tentang kecurangan atau sesuatu yang gak adil lah ya. Dan ini mungkin kamu akan alami di minggu depan, sehingga itu akan membuat kamu merasa tidak nyaman. Tapi setelah 7 ini ada 6, jadi sebenarnya kalau 7 ke 6 itu berarti turun kan, berarti kamu sudah bisa mengatasinya. Tapi minggu depan ini kamu bisa mengatasinya. Dan 6 of Swords ini berkata, peaceful times are on the horizon. The storms have passed, and now you can see that your destination is within sight. The stress in your life will begin to fade away, allowing for happier times. It may be necessary to take a journey over water or to another country. Ya, oke. 6 of Swords, seperti yang tadi aku bilang. Di sini kamu dapat 7 of Swords, kemudian jadi 6 of Swords. Ini minggu depan berarti kamu bisa mengatasi hal itu. Jadi yang seperti dibilang juga, peaceful times are on the horizon. Kamu bisa mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi dengan damai, dengan cara damai lah maksudnya gitu. Mudah-mudahan ini nggak parah atau sesuatu yang serius ya. Jadi bisa cepat diselesaikan dalam 1 minggu besok itu. Dan setelah itu kamu dapat Queen of Swords. Ini kamu juga dapat dukungan sih dari orang yang mungkin kamu tuakan atau kamu sangat
dengarkanlah gitu, advice-nya bagus gitu. Kemudian mungkin ini seorang wanita ya, entah gendernya seperti apa, tapi kalau dari segi karakternya atau energinya dia sangat bisa diandalkan, seseorang yang penuh pengetahuan, dan juga kamu bisa menggali solusi nih. Kalau misalnya kamu punya permasalahan, dia orang yang bisa diandalkan untuk mendapatkan solusi, entah itu mungkin di pekerjaan ya, di tempat pekerjaan atau di pertemanan kamu, dan mungkin orang ini juga kamu kenal dekat sehingga kamu bisa mintakan nasihat gitu. Dan orang ini akan dengan sangat terbuka, dengan sangat baik memberikan solusi atau nasihat kepada kamu sehingga kamu bisa mengatasi permasalahan di minggu depan ini. Oke, karena ini adalah bacaan yang cukup short atau yang singkat, karena ini hanya hitungan minggu ya, mudah-mudahan permasalahannya juga bisa dapat diselesaikan dalam minggu yang sama, sehingga kamu tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan, atau setidaknya kamu bisa langsung dapat mendapatkan pelajaran di minggu depan itu, pelajaran yang berharga buat kamu, sehingga itu bisa membuat kamu lebih baik lagi ke depannya. Oke, kemudian kamu dapat, oh ya, by the way, kamu dapat kartu monologi ini 2, yang lainnya dapatnya 1-1, karena pada saat aku shuffle atau aku kocok, kartunya keluarnya 2, jadi aku ambil semua deh. Oke, kamu dapat 2 kartu ini. Pertama, kamu dapat it's time to release negativity. Nah, ini juga adalah sebuah peringatan ya untuk kamu, supaya kamu nggak berlarut-larut dalam situasi yang negatif atau perasaan yang negatif. Jadi setelah diselesaikan pun itu kamu harus segera merilis atau melepaskan perasaan-perasaan yang negatif. Aduh, sorry, aku nabrak kamera. Perasaan-perasaan yang negatif yang dapat membuat kamu jadi tidak bersemangat atau jadi sedih gitu, dan itu harus dilepaskan, karena kamu juga harus bisa bukan mengharuskan, tapi mencoba untuk segala situasi itu dapat dilihat dari segi positifnya. Dan ketika kamu melihat segi positifnya, kamu bisa merasakan, oh ya, aku bisa kok handle ini gitu, dan aku bisa belajar dari hal ini gitu, dan itu yang akan kamu lakukan di minggu depan. Kemudian kamu juga dapat luck is on your side. Sih, kamu dapat luck nih, luck is on your side. Jadi jangan khawatir, karena di minggu depan walaupun kamu punya trouble ya, mungkin nggak terlalu parah ya, nggak terlalu serius, tapi kamu juga butuh nasihat dari seseorang yang mungkin lebih tua daripada kamu, atau lebih berpengalaman, atau lebih bijak daripada kamu. Jadi mungkin kamu akan mengalami ini, dan setelah kamu merilis negativity itu, kemudian luck datang sama kamu. Aduh, glare-nya parah. Luck is on your side. Ya, Newman is Sagittarius. Jadi jangan sampai kamu terlalu berlarut-larut dalam negativity ini, karena jangan lupa bahwa di setiap hal-hal yang negatif pasti ada sesuatu yang membuat kamu merasa beruntung. Jadi kalau misalnya kamu mengalami hal itu, mungkin kamu nggak mengalami hal itu, mungkin kamu nggak belajar. Sementara di minggu depan itu mungkin trouble itu sudah kamu bisa selesaikan dengan baik gitu. Dan jangan terlalu banyak di negativity ini, karena negativity ini tidak akan menarik luck. Jadi kamu harus rilis dulu. Makanya dia berdampingan seperti ini. Kalau dia terbalik seperti ini, bacaannya berbeda lagi kan. Tapi karena dia begini, berarti kamu harus rilis dulu negativity itu, yang akan menarik kepada keberuntungan. Jadi keberuntungan itu akan datang kepada kamu, atau kamu akan menarik keberuntungan itu karena kamu sudah melepaskan energi negatif yang tadi ya. Begitu. Lalu ini ada wisdom oracle ya. Wisdom oracle-nya kamu dapatkan peace, yang kamu dapatkan peace. Nah, ini mungkin adalah salah satu bagian dari minggu depan kamu ya, yang sudah kamu solve gitu, yang sudah kamu selesaikan, dan kamu akhirnya mendapatkan kedamaian. Bagaimana caranya kamu mendapatkan kedamaian? Yaitu dengan merubah atau merestart perspektif baru kamu, supaya energi kamu juga bukan energi yang negatif gitu. Makanya kamu akan lebih menghadapinya lebih baik lagi. Ketika kamu menghadapi situasi ini, kamu bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Semoga kedamaiannya itu
kedamaian yang bukan sementara gitu, tapi kamu emang benar-benar bisa jadi orang yang pada saat sesuatu terjadi dan itu negatif, itu kamu bisa tetap tenang dan tetap bisa berpikir dengan jernih, sehingga kamu bisa mengetahui betul apa sih masalahnya, kemudian kamu bisa mulai mencari solusinya seperti apa, juga mungkin dengan berkonsultasi gitu kan, dan akhirnya kamu mendapatkan kedamaian tadi. Oke, untuk yang oracle terakhir aku dapat dari Archangel ya, Archangel Oracle. Kamu dapat outdoors. Oke, kayaknya kamu harus banyak keluar rumah nih, padahal lagi covid ya. Oke, outdoors, Archangel Jophiel. Oke, di sini kita coba baca dulu. Go outside, get some fresh air, and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. Nah, ini kata Angel, kamu mungkin memang minggu depan agak stres nih. Jadi coba deh connect sama nature nih, balik lagi ke alam. Kembali ke alam, coba kamu mungkin karena memang situasinya nggak mendukung saat ini kan ya, karena lagi covid, jadi kamu mungkin hanya ke depan rumah lah gitu. Kalau kamu terasnya ada halaman, di halaman itu ada bunga-bunga gitu, kamu bisa menikmati warna-warninya. Kemudian kamu juga mencoba menghirup udara yang segar pagi hari, kemudian kamu mencoba melepaskan energi yang negatif itu dengan bilang ke semesta, universe gitu kan, please release my negativity and bring peace to my life gitu. Dan kalau keluar sehari-hari itu mungkin kamu juga lakukan kalau yang WFO ya, work from office. Nah, bukan berarti terus kamu keluar ya, gue udah selalu keluar kok, setiap hari juga keluar work from office, setiap hari juga kerja gitu kan berarti kamu tidak menikmati anginnya, tidak menikmati udaranya. Nah, itu yang dicoba untuk diingatkan di sini, supaya kamu kembali ke alam. Kemudian kamu merasa, oh ya, masalah nggak besar-besar banget kok, masalahku bisa dihadapin, dan ternyata semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi ini kamu emang diminta untuk merilis semua negativity, merilis stres, dan mungkin mendapatkan ide-ide kreatif baru tuh, gain new creative ideas yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah kamu ini gitu. Karena di sini kartu tema kamu adalah balance, sehingga memang yang jadi penekanan adalah balance-nya ini. Take time to relax, indulge a little more or less, kemudian set boundaries with your work. Take time to relax. Jadi pada saat ada permasalahan, relax dulu, jangan sampai terburu-buru atau karena emosi gitu ya, terus kamu tiba-tiba marah atau seperti apalah. Pada saat kamu punya masalah, coba kamu relax dulu, tenang dulu, kemudian kamu mulai berpikir dengan jernih. Kemudian di sini juga bilang ada set boundaries ya, set boundaries with your work. Jadi mungkin ini terjadi di tempat kerja kamu ya, atau juga di pertemanan kamu bisa terjadi. Dan ini kamu diminta untuk memberikan batasan, set boundaries. Mungkin ini juga bermasalah dengan workload kamu kali ya, karena mungkin sekarang kan banyak orang yang sorry to say di laid off ya. Jadi mungkin manpowernya berkurang gitu, jadi kamu workloadnya juga makin banyak gitu, dan itu membuat kamu merasa nggak fair seperti itu. Mungkin bisa jadi seperti itu, tapi kamu diminta untuk set boundaries dari hal-hal yang negatif. Jadi kalau misalnya kamu mungkin lagi berpikir, gila kerjaanku banyak banget atau gimana ya, kamu berpikir lebih bijak ya. Mungkin saat ini memang seperti itu gitu, tapi paling nggak kamu punya pekerjaan daripada orang-orang yang saat ini belum punya pekerjaan. Lalu untuk set boundaries di tempat kerja kamu juga bisa berarti ada teman-teman yang mungkin tempat pekerjaan kamu itu partnernya negatif gitu, kamu entah suka ngomongin kamu atau bahkan mungkin mengkhianati kamu lah gitu. Nah, itu kamu kasih batasan aja. Jadi kalau misalnya berkomunikasi atau berhubungan sama dia, seperlunya aja gitu. Kalau yang nggak perlu-perlu, jangan terlalu terlibat terlalu dalam sama dia atau secara personal.
Jadi kamu juga lebih positif gitu daripada kamu paksain deket sama dia gitu kan, terus involve sama dia tapi tiba-tiba kamu jadi merasa nggak nyaman sendiri gitu, dan itu membuat negatif tadi datang lagi. So minggu depan mudah-mudahan kamu bisa lebih balance dengan adanya clue ini. Kalau misalnya memang cocok sama kamu atau pas sama kamu bisa subscribe dan like channel ini ya. Terima kasih juga untuk dukungannya. Kalau kamu masih mau bacaan lain, kamu juga bisa cek bacaan-bacaan reading-reading nanti selanjutnya, karena reading-reading berikutnya juga ada banyak dikekar dengan tema-tema yang lain. Oke, atau mungkin nanti aku akan juga buka untuk personal readings. Baik, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga minggu depan kamu bisa benar-benar menghadapi masalah kamu dengan tenang, sehingga kamu bisa menciptakan kedamaian dan hidup kamu jadi lebih balance. Oke? Oke, file 1. Terima kasih. Bye. Hai, file 2. Kamu pilih batu kyanite warna biru ya. Oke, untuk tema minggu depan diambil dari Unicorn Spirit Oracle. Kamu dapat abundance. Wow, abundance, kelimpahan. Kamu dapat kelimpahan nih minggu depan. Oke, ini tarot cardnya ya. Tarot cardnya aku dapatkan dari Rider White Tarot dan Guardian Angel Tarot. Oh wow, kamu dapat The Sun dari Rider White Tarot, kemudian Ten of Abundance. Wah, abundance, The Sun, Ten of Abundance. Oh, bakal kaya raya nih kayaknya minggu depan. Lalu ada Messenger of Action atau Page of Wands. Wah, ini minggu depan yang sangat menyenangkan buat kamu sepertinya, karena kamu akan banyak uang nih. Karena kelihatan di sini kalau Ten of Abundance tuh artinya adalah Ten of Pentacles atau sama dengan Ten of Pentacles, yaitu lebih ke arah money, uang atau materi ya. Ten of Abundance, heaven has provided so many blessings. Tuh, your family members are bonded and working together. The children are provided for, and a comfortable retirement will one day come along. You have taught your family the grace that comes from knowing right from wrong, and you should be very proud. Ya, kamu harus bangga sama diri kamu karena ini adalah hasil jerih payah kamu gitu, dan kamu memang orang yang positif di sini ya. Karena kamu positif, kamu juga banyak berusaha, jadinya keberuntungan juga senang deket-deket sama kamu gitu, dan karena itulah kamu menarik si abundance ini, Ten of Abundance. Dan minggu depan ini karena mungkin kamu mengalami hal ini semua ya, dan karena memang juga kamu orang yang positif, sehingga hal ini tuh membuat ide-ide baru. Karena pada saat kamu mendapatkan uang atau kelimpahan itu, mungkin kamu punya, wah mending aku buat ini nih, aku buat itu tuh gitu. Jadi kayak kamu punya ide-ide baru tentang kreativitas kamu ya, berhubungan dengan kreativitas kamu. Messenger of Action, something new and exciting related to creativity or your career comes to your attention. You feel an eagerness to learn and you are ready to get going. Although you may feel insecure, do it anyway. This card represents someone in your life, or maybe you, who is creative, enthusiastic, and fascinated by life, and who wants to try everything. Wah, yap, kamu sangat termotivasi orangnya, terus juga kamu punya semangat yang tinggi dengan kehidupan, dan juga kamu kreatif ya kan, dan itu semua positif ya. Berarti minggu depan kamu akan mengalami minggu yang sangat positif. Keren. Oke, untuk oracle cardnya sendiri kamu dapat monologinya adalah A Fiery Climax Approaches. Ada sesuatu yang apa ya, seperti fiery itu kayak ada sesuatu yang penuh semangat atau penuh, tapi ini bisa juga jadi konflik sih, karena A Fiery Climax Approaches tuh kayak ada klimaks. Nah, klimaks di situ mungkin berhubungan sama si kesuksesan kamu ini. Jadi hati-hati, mungkin kesuksesan ini dapat memicu, kesuksesan kamu nih dapat memicu kekesalan orang lain nih. Aku juga nggak tahu nih, mungkin mereka kesel karena mereka sendiri jealous gitu ya, cemburu sama kamu, atau bisa jadi kamu
terlalu bragging atau terlalu menggembar-gemborkan kesuksesan kamu gitu. Jadi mereka kayak, ih males banget sih gitu, kayak kesel, kayak cemburu gitu sih sama kamu. Jadi hati-hati aja supaya mereka nggak jadi musuh kamu malahan gitu. Karena mungkin ini terjadinya di tempat pekerjaan ya, di tempat kerja. Jadi partner-partner kamu atau yang lain mungkin merasa kesel kenapa mereka nggak dapet seperti kamu gitu ya. Tapi ya itu balik lagi sih, bagaimana cara kamu menerima kesuksesan itu dan bagaimana kamu menyikapinya dengan teman-teman kamu. Kayak mungkin kamu sukses terus udah gitu kamu traktir makan kayak apa kayak gitu. Jadi mereka nggak kesel banget gitu. Dan ini lebih ke arah kamu ya sih sebenarnya. Jadi kayak supaya kamu juga tetap menjaga supaya jadi jangan terjebak ke kesombongan gitu. Kalau emang kamu sudah berhasil ya udah, mungkin kamu bisa bagi-bagi pengetahuan, bagi-bagi pengalaman. Jadi jangan pelit ilmu gitu. Pada saat kamu berhasil ya kamu bagi-bagi atau sharing lah knowledge kamu sampai kamu berhasil tuh gimana caranya gitu. Kalau kamu pelit atau ditanya terus udah gitu ya cobain aja, usahain sendiri gitu kan. Terus itu bisa memicu juga kesalahan orang lain, atau apalagi itu mungkin coworker kamu sendiri atau partner kamu sendiri gitu. Nah ini nih hati-hati nih. Jadi minggu depan supaya energinya tetap positif nih, kamu gak boleh sombong, gak boleh kayak ya gue pasti gini lah, pasti berhasil lah gitu. Terus atau itu berhasil tuh kan emang karena gue. Nah gue-nya itu jangan sampai keluar nih, karena kalau kesombongan kan biasanya tentang pride ya, gengsi. Oke. Kemudian untuk oracle yang kedua aku dapatkan dari Wisdom Oracle. Kamu dapat a change in the wind. Nah ini masih nyambung sama a very climax approach nih. Wow, match juga nih kartunya ya. It's a change in the wind. Jadi karena misalnya nih, kalau situasinya kamu bahagia banget terus kamu gembor-gemborin atau kamu umbar-umbar sampai akhirnya terus memicu kekesalan atau memicu kecemburuan coworker kamu atau teman-teman kamu, itu bisa jadi merubah situasi yang positif jadi negatif. Change of the wind, karena segala sesuatu atau situasi dan kondisi itu selalu ada hitam dan putihnya. Makanya ini dilambangkan sama zebra ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan itu bisa mempengaruhi energi di sekitar kamu. Bukan hanya energi di dalam diri kamu ya, tapi bisa juga di sekitar kamu. Makanya ketika kamu melakukan yang ini, jangan sampai ini merubah energi positif yang ada di minggu kamu itu jadi berubah jadi negatif. Jadi tolong perhatikan ini supaya kamu lebih humble untuk menerima keberhasilan kamu, dan kamu juga bisa bagi-bagi pengalaman atau knowledge dan ide-ide kreatif kamu juga bisa disampaikan nih ke teman-teman partner kamu gitu ya. Kemudian bisa jadi kesuksesan bersama, siapa tahu. Oke. Untuk ini Archangel Oracle, kamu dapat 2 nih. Emang kamu luck banget sih kayaknya minggu depan. Karena yang lain 1 dan 3 itu cuma dapat 1. Oke. Angels mau bilang apa sama kamu? Leadership. Wow. Kamu emang mungkin leader ya di company kamu nih. Archangel Gabriel bilang, it is time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others. Nah, ini ada lovingly guide others ya. Mungkin kamu seorang pemimpin di perusahaan kamu atau di tim kamu ya. Jadi di sini ada leadership, yang ditekankan adalah lovingly guide others. Kemudian leadership power kamu juga dan position kamu juga diingatkan lagi oleh angels bahwa kamu itu adalah seorang leader yang bisa memberikan contoh untuk anak-anak buah kamu atau bawahan kamu lah ya. Itu memberikan contoh yang baik. Jadi kalau misalnya anak buah kamu punya kesalahan atau mungkin melakukan sesuatu yang kurang tepat gitu ya, kamu bisa tegur dia dengan baik-baik, bukan dengan cara yang bossy, atau maksudnya bossy itu kayak tiba-tiba kamu marah-marah gitu di depan semua teman-teman yang lain sehingga dia merasa malu. Nah itu nggak bagus juga, karena kamu dituntut untuk menjadi leader yang baik dan
lovingly guide others. Jadi role model nih, kamu harus jadi contoh yang baik untuk seorang leader. Oke, kemudian yang kedua, you are safe. Oke, you are safe. Archangel Michael bilang, I am protecting you against lower energies and guarding you, your loved ones and home. See? Ini dia lagi bilang kalau dia, Archangel Michael, kalau kamu yang percaya angels ya, itu dia akan melindungi kamu dari low energy. Ini low energy nih. Low energy ini artinya energi-energi yang negatif. Jadi energi-energi yang seharusnya tidak ada atau seharusnya tidak usah dilakukan, tidak usah dirasakan lah gitu. Kayak tadi ini kesombongan, sombong itu low energy. Jadi kalau kamu punya low energy seperti itu, ditahan ya. Jangan dikeluarin. Bahkan bagus kalau misalnya kamu nggak punya rasa sombong kayak gitu ya. Oke, keberhasilannya udah sombongnya di dalam hati aja. jangan diumbar-umbar gitu. Nah, di sini nih nyambung banget nih, karena Archangel Michael bilang I am protecting you against lower energies. Dan lower energies itu juga bisa kecemburuan orang-orang di sekitar kamu. Jadi kamu juga dilindungi, udah dikasih berkat, ya kan? Dikasih abundance, terus kamu dilindungi pula sama angels. Kamu gimana nggak luck coba? Minggu depan kamu luck banget lah. Jadi selain kamu dilindungi sama angels dari perasaan kamu sendiri, sombong lah apalah gitu ya, kamu juga dilindungi dari orang-orang yang mungkin jealous sama kamu, kesel sama kamu. Jadi minggu depan tuh aman. Dan kamu juga diminta untuk jadi leader yang lovingly guide others. Oke, aku kayaknya berulang-ulang nih yang ngomongnya, mohon maaf. Tapi emang ini aku pengen tekanin supaya keberhasilan kamu itu bukan jadi contoh, tapi bukan jadi sesuatu yang menyerang kamu, tapi jadi contoh untuk orang-orang di sekitar kamu gitu. Oke, abundance di sini adalah enjoy the bounty of life. Your supply is unlimited. Blessings are coming to you. Ini loh yang your supply is unlimited tuh. Setelah dikasih abundance, kamu tetap dikasih atau diberkati dengan ide-ide yang kreatif. Jadi kayak limitless gitu loh, sesuatu yang nggak kelar-kelar, nggak terbatas gitu. Dan itu minggu depan itu kamu akan dijamin seperti itu. Ya semoga itu terjadi ya, dan semoga kamu benar-benar berhasil dalam satu hal yang membuat kamu jadi berkelimpahan. Gitu ceritanya. Jadi untuk file nomor 2, please mudah-mudahan kalau memang kamu berhasil, jadi jangan terjebak sama energi negatif ini. Dan kamu juga jangan lupa kalau kamu selalu dilindungi oleh angels atau malaikat atau apapun yang kamu percaya ya, melindungi kamu gitu. Oke, baik, terima kasih file 2, bye bye. Hai, file 3. Oke, file 3, kamu memilih Blue Lace Agate. Kemudian untuk tema kamu minggu depan adalah dari Unicorn Spirits Oracle. Nature. Oh, back to nature. Balik ke alam. Kamu suruh ke alam nih, padahal lagi COVID, gimana dong? Ya sudahlah ya. Kita lihat aja dulu taronya. Kemudian ada oracle-nya juga, nih aku simpen dulu. Taronya ada Rider White, yang satu kamu dapat The Fool. Oh, oke. Kok nih, Head sama Nature. Kemudian dari Guardian Angels Tarot, kamu dapat Guardian of Emotion atau King of Cups. Lalu satu lagi Six of Action, Six of Wands. Oh, sepertinya akan jadi minggu depan yang menarik nih, interesting. Minggu depan kamu penuh semangat. Ini dilambangkan dengan The Fool ya. The Fool itu orang yang penuh kebebasan. Kamu merasa minggu depan tuh aku mau mulai sesuatu yang baru, karena kamu lihat hidup tuh sebagai hal yang penuh misteri. Jadi ya udah, kenapa harus dipikir-pikirin banget? Kalau kamu merasakan ya udah jalanin aja gitu. Jadi kamu orang yang bebas, kamu orang yang penuh semangat dan sangat mencintai kehidupan. Dan tiba-tiba nih kamu lagi penuh semangat kayak gini, ada cowok nih. Kalau kamu cewek ya, dan kalau kamu cowok ada cewek berarti. Ini lebih ke bukan gender sih, tapi kayak lebih ke energinya aja. Dan energinya kalau King of Cups
Itu adalah energi seseorang yang romantis, yang penuh perhatian, sensitif gitu ya. Terus juga empati, penuh empati gitu. Dan ini orang yang mengutamakan perasaan gitu. Jadi kemungkinan nih kamu akan jatuh cinta sama orang ini, atau orang ini jatuh cinta sama kamu gitu. Atau juga bahkan mutual feeling nih, kamu punya perasaan yang sama gitu. Dan ini seseorang ini adalah seseorang yang mungkin kamu juga udah lama nih punya crush sama dia atau punya perasaan sama dia. Oke, kita coba baca dulu ya. Guardian of emotion. This situation requires emotional maturity and total trust. You are surrounded by those who have only the best of intentions, so you can rely on the advice you are given. Challenges will be resolved. This card also indicates a generous humanitarian and refined person whom you can completely depend on. This could be reference of these characteristics within yourself. Jadi ini bisa kamu sendiri atau bisa orang lain yang kamu kenal gitu ya, atau kamu suka nih. Tuh, yang generous, di situ ada generous, kemudian ada humanitarian and refined person. Jadi orang yang betul-betul mungkin kamu inginkan gitu. Ini kayaknya lebih ke percintaan nih minggu depan. Karena cuman di sini ada major arcana, kemudian ada cups, lalu ada wands. Jadi kita belum tahu nih arah bacaannya mau kemana. Six of action, kita baca dulu ya. Six of action, what a wonderful experience for you. Your project is a total success, bringing awards, promotion, or other recognition for your efforts. Well done. If someone who can help you offers assistance, know that this person is heaven sent and say yes. Kamu juga kayaknya dapat sesuatu yang baik nih, mungkin di tempat pekerjaan kamu ya. Sukses di tempat pekerjaan kamu gitu. Mungkin kamu punya tender terus menang gitu kan nggak banyak ya di masa kondisi seperti ini gitu kan, kesuksesan terjadi dan kamu mendapatkan six of wands ini. Dan six of wands ini adalah tentang kesuksesan. So minggu depan akan sangat menarik kayaknya ya. Kamunya juga penuh semangat, kemudian ada seseorang yang mungkin membantu kamu, bisa aja membantu kamu dalam pekerjaan atau juga dalam percintaan, karena mungkin kamu juga punya perasaan sama dia gitu. Atau mungkin orang yang di dalam pekerjaan lebih tinggi dari kamu posisinya, dan kamu punya perasaan gitu sama dia, tapi ya kamu nggak bisa bilang orang dia mungkin manajer kamu sendiri atau atasan kamu sendiri gitu kan ya. Kita nggak tahu sih, tapi yang pasti minggu depan kamu akan agak colorful sih ya. Oke. Kemudian oracle cardnya dari Moonology kamu dapatkan, oh wow, a new romantic cycle begins. Minggu depan kamu sepertinya akan tertarik dengan seseorang, dan seseorang itu pun tertarik sama kamu. Jadi terjadilah cycle dalam satu minggu itu, romantisme. A new romantic cycle begins. Apalagi nih buat yang para singles nih, kalau misalnya kamu masih singles, mungkin kamu akan ketemu orang baru ini nih, dan itu akan membuat kamu lebih bahagia ya. Karena selain kamu ketemu orang baru ini, kamu juga merasakan kesuksesan, mungkin juga di dalam pekerjaan kamu. Oke. Kemudian oracle yang kedua dari Wisdom Oracle. Oh my god, soulmates. Kamu dapat soulmates. Oh wow. Ini emang kayaknya lebih fokus ke percintaan nih kayaknya untuk minggu depan. Jadi selain kamu dapat sukses, juga kamu dapat cowok nih atau kamu dapat cewek nih, yang mana adalah soulmates kamu. Soulmates tuh kayak seseorang yang buat kamu tuh klik banget gitu, klik di dalam hidup gitu. Padahal sebenarnya ini bukan jodoh kamu sih sebenarnya, atau bisa jadi jodoh kamu, tapi belum pasti ini jodoh kamu. Cuman kalau kamu aminin kan, siapa tahu jadi jodoh kamu. Oke.
soulmates. Tapi soulmates di sini adalah bagaimana kamu akan merasakan klik banget nih sama si seseorang ini ya, mungkin yang tadi itu ya, klik banget sama seseorang ini dan kamu merasa happy banget dengan hubungan kalian berdua. Kamu merasa disayangin banget, terus kamu merasa romantis banget sih nih orang gitu, sampai kamu tuh kayak bener-bener diberkatin gitu. Wow, ini bener-bener tentang percintaan sih, ini lebih banyaknya. Oke. Dan kesuksesan juga, kayak kamu dapat recognitionnya dalam arti dapat penghargaan lah gitu ya di kantor kamu. Terus udah gitu orang jadi matanya tertuju sama kamu gitu, dan terus ada sparks gitu deh, ada sparks yang ke arah romantisme percintaan, sehingga kamu mungkin akan klik sama seseorang itu dan kamu akan coba menjalin new cycle romantisme. Wow, ini dari Archangel Oracle ya. Kamu dapat apa coba? Relationship harmony. Oke, Archangel Raguel bilang, we angels are opening the hearts of everyone involved. Arguments and conflicts are being resolved now. Nah, kalau dari kartu ini kemungkinan ini orang yang sering sering berbeda pendapat mungkin sama kamu nih. Orang ini sebenarnya gimana sih, pendapatnya selalu berbeda nih sama kamu nih, berseberangan nih sama kamu, tapi kamu punya rasa juga ternyata sama orang ini gitu. Jadi kayak benci tapi rindu, salah. Jadi kayak malesin tapi kamu mau juga gitu sama dia. Well, kamu punya perasaan sama dia, dia juga punya perasaan sama kamu. Jadi angels bilang ini sebenarnya nih dua orang ini saling suka nih gitu, dan bisa jadi soulmates yang klik gitu. Tapi kok sering bukan cekcok sih, kayak beda pendapat aja deh gitu. Makanya terus angels bilang nih, kami angels tuh kan, are opening the hearts. Dia yang membuka hati kamu, hati dia juga, of everyone involved ya, semua orang yang terkait dengan situasi ini. Arguments and conflicts are being resolved now. Dan semua argumen ataupun konflik, yang gak harus konflik ya yang terjadi, tapi kalau kamu ada argumen sama orang ini, semuanya akan solve gitu ceritanya. Dan minggu depan ini karena tema kamu nature ya, di sini ada nature, ada ground yourself, find a sanctuary in nature, connect with the elementals. Oke, kamu diminta untuk kembali lagi ke nature karena memang kamu orang yang sangat bersemangat gitu ya. Ini dilambangkan dengan the Fool, kamu penuh semangat dalam hidup gitu. Jadi untuk gaining semangat kamu yang baru, passion kamu yang baru, itu kamu connect sama nature. Dan di dalam alam mungkin kamu merasakan energi kamu terbarukan gitu ya. Kemudian kamu bisa juga connect sama higher self, dan segala sesuatu yang ada di dalam konflik atau apa yang terjadilah, beda pendapat atau konflik atau apapun dengan partner kamu atau dengan pasangan kamu, untuk yang singles mungkin dengan crush kamu gitu, atau dengan gebetan kamu, itu semua akan akan terselesaikan gitu. Jadi untuk minggu depan semoga semenarik bacaannya, dan semoga kamu juga benar-benar dapat kesuksesan di Six of Wands ini ya, entah di pekerjaan kamu, entah di kehidupan atau di area kehidupan kamu yang lain. Dan semoga bacaan ini membantu kamu sehingga minggu depan kamu nggak blank-blank amat gitu maksudnya. Baik, terima kasih Pile 3. Bye.